belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia ke-30 kandidat wanita. Oke, sekarang saya minta fishball-nya dan kali ini adalah giliran kandidat wanita. Oke. Berdoa semuanya ya, mudah-mudahan kepilih ya. Oke. Ini banyak yang muka-muka baru nih. Banyak yang kemarin udah ikutan gak dapet jodoh nyerah ya. Iya. Oke. Kalau gitu sekarang dapat cewek nomor 20. Oke, silakan turun. Yuk, turun yuk. Oke, namanya siapa nih? Kenalin, nama aku Hani. Hani, wanita cantik nan rupawan ini mencari sosok pria yang gagah perkasa dan sehat lahir batin. Apakah malam ini Hani berhasil membawa pulang pasangan sejatinya? Hani, Iya. sehari-harinya ngapain Hani? Jadi kerjaan aku sehari-harinya sih fisioterapi gitu. Fisioterapi Iya. untuk saraf-saraf orang yang urat-urat yang Iya, benerin cedera gitu. gitu. Iya, dan aku biasanya benerin kayak kalau misalnya ada atlet-atlet yang cedera gitu. Oh, yang salah urat. Iya, Wah, gitu. luar biasa. Oke. Ih, Nih, beda lah. coba deh. Beda lah, gimana sih? Pundak gua tuh agak kaku tuh mesti iya, diapain ya? Harus bisa. diapain ya? Ini Ya. tuh harus digain dulu gini. Ah. Nah. Oke. Ya. Terus? Terus ini aku pijit-pijit dulu ya. Coba. Terus, Ah. oke, gini, Ah. tegakin aja. Coba. Gini terus. Oke, jadi ini aku gini nih ya. Iya. Ih, beda ya. Oke. Beda dong, fisioterapi Iya. beda dong, gimana? So, kamu nyari cowok yang seperti apa? Aku cari cowok yang pastinya harus kuat dan bisa ngelindungin aku. Oh, oke. Siapa di sini cowok yang merasa kuat, bisa melindungi siapa tadi nama kamu? Hani. Dan suka sama Hani. Silakan berdiri. Wah, ada 1, 2, 3, 4 orang. Oke, turun yuk, turun. Nih yakin nih cowok-cowoknya kuat semua nih? Iya. Hah? Jangan ngaku kuat doang loh. Namanya siapa Boleh? nih? Saya Tian, Mas. Nama. Tian. Oke, apa kerjaan kamu? Saya untuk saat ini makan, tidur, sama berburu kelelawar, Mas. Kerjaannya berburu kelelawar. Iya. Apa tuh? Karena kelelawar itu bagus untuk obat jantung, Mas. Oh, jadi lu pengusaha kelelawar gitu? Iya. Oke, kalau kamu namanya siapa? Saya Yuda, Mas ya. Apa? Yuda. Yuda, kerjaannya apa sehari-hari? Pengusaha empe-empe dong. Empe-empe, cobain dong kapan empe-empenya dong. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, tapi lu nggak ada kelihatan tampang-tampang kuatnya nih? Wah, Hah? di tes dulu, Mas Oke. Nama siapa kalau kamu? Devan, Devan. Sehari-hari apa, Wan? fotografer. Fotografer. Kuat ya? Lumayan. Badannya luar lumayan sih, lumayan nih. Kalau kamu siapa? Gigi. Gigi? Iya. Oke, apa sekarang ada pekerjaannya? Ngeband aja sih. Ngeband. Oke, ya udah. Mau diapain nih? Han? Oke, karena tadi kan aku bilang kalau Iya. kriteria aku harus kuat, jadi Iya. aku boleh izin nggak mas saya buat panggil temen aku buat ngetes kekuatannya. Temen kamu untuk ngetes Iya, kekuatan? iya. Maksudnya diapain tuh? Jadi bentar aku panggil temen aku dulu Coba. ya. Kira-kira mau diapain nih? Nah ini, Wah! jangan dong. Oke, Siapa ini? jadi kenalin, ini temen aku namanya Yuri, Iya. yaitu atlet Muay Thai. Iya. Dan dia dulu tuh pernah cedera, terus berobatnya ke aku juga. Gitu. Oke, coba diapain nih? Harus diapain? Jadi nanti kalian adu kekuatan gitu, nanti bakal ditangkis sama kalian. Jadi ini kalian, Oh, dia nendang. iya dia yang nangkis. Iya. Ah, lo. Gitu. Ayo coba yuk. Oke. Satu-satu Dari ya. gigi dulu, gigi usul sana, gigi. Oke, boleh. Coba dulu. Yuda, sini aja di tengah sini, tengah. Nah, sini, ya. Siapa nama kamu tadi?
Devan. Devan ya. Saya lagi nyari bodyguard saya cewek aja kali ya. Biar orang nggak curiga ya kan. Oke, berikutnya. Nah nih, yang gede aja mental, gimana yang begini ya kan? Wah. Gua pikir cupu, ternyata suhu ya kan? Oke, terakhir nih, ayo. Nggak ada atlet yang lebih gede lagi badannya. Ih, Bang jangan ngeremehin kayak gitu dong. Hobinya aja ngeremehin. Hah! Yang keras mas kakinya, kalau ini kurang ini. Oh, oke. Arti dua orang ini gimana Han ini? Yang dua mental, yang dua... Ya udah deh, Mas Uya boleh yang ini aja, yang tadi. Yang tadi makasih mental ya. balik ya? Thank you. Oke. Oke, Yuri terima kasih banyak ya. Ya, Oke, dibalikin dulu. Oke, terima kasih Yuri ya. Ya, nanti kalau mau ngelamar jadi bodyguard saya tinggal kabarin ya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu kita akan bacakan saja langsung. Ya, dua orang ini kita panggil Arbi dan Tigor. Oke, Arbi Tigor, ini ada dua orang, Tian dan juga Yuda ya. Oke, kira-kira coba dibaca deh Gor. Tian dulu, Tian. Tian, pria yang memiliki pengalaman yang tidak baik dengan mantannya ini, ingin memiliki pasangan yang bisa memahami dirinya. Apakah Tian menjadi satu-satunya pria yang bisa ada di hati Hani? Sebentar, saya ingin membaca apa yang ada di tubuhnya Tian. Jangan pegang bang, bayar dong. Apa? Nah, hati-hati nih buat cewek-cewek. Dia dipegang aja sudah bayar, apalagi nanti kalian. Iya. Saya ingin membaca apa yang ada di dalam tubuhmu. Aku lihat kalau Tian ini mirip buah durian. Hah? Mirip buah durian, lancip Ya. tajam maksud gimana? Keras dan berduri di luar, tapi dalamnya itu lembek. Wah. Kelihatannya dia songong, keras, tapi sebenarnya dia lemah. Aslinya lemah lembek. Lemah sekali. Coba coba penasaran nih saya begini nih. Oke. Luarnya keras, dalamnya lembek. Coba kita relaksasi Bi ya. Sama lilin Kursi merah, chair? lilin merah. Oke. Yana sama Andi ini beruntung sekali nih mengangkat kursi sakti ini ya. Oke. Lilin merah sekalian, Om. Silakan duduk, Tian. Ayo, Tian. Oh ini kursi buat saya. Iya. Bukan dipinjemin, cuma duduk doang. Ini Tian ini orangnya overconfidence ya. Percaya diri tapi agak songong sih emang. Kakinya lurus, jangan dipegang. Oke, sambil pegang lilin tersebut, fokus ke cahaya lilin tersebut. Oke, bayangkan dan rasakan cahaya dari lilin tersebut memberikan kehangatan di sekitaran tubuh kamu. Dan bayangkan kehangatan tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan kamu. 1, lebih tenang dari sebelumnya. 2, sangat hangat sekali. Dan biarkan kehangatan tersebut memberikan efek relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan 3, apapun yang terjadi nanti, dan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan... Oke. Tian, kamu tuh sebetulnya bener-bener pemberani apa gimana sih? Kalau berani sih mas, bener. Saya kan punya badan besar. Tapi ini juga karena permintaan pacar saya dulu mas. Oh, pacar kamu dulu, mantan berarti nih? Iya dong. Emang dulu kamu badannya gimana tuh? Dulu badan saya kecil, kurus. Kayak orang-orangan silver lah mas. Oh, manusia silver. Ya, Terus mantan lu suka sama yang berisi? cowok berisi. Akhirnya gimana tuh? Betul. Ya akhirnya saya ke fitness mas. Ah. Suplemen, minum susu.
Ya, pas badan saya berisi malah diputusin, Mas. Alasannya apa? Alasannya dia malu sama saya. Tahu gitu kan, gak usah saya gedein badan saya, Mas. Kenapa? Ya ngapain lah, Mas, capek-capekin gede badan. Tahu-tahu putus juga ujung-ujungnya. Oh gitu, jadi dia putusin lo gara-gara? Muka saya jelek, Mas, katanya. Oh. Nah kan, sementara saya itu suka banget, Mas, sama K-pop. Hah? Tapi kan badan saya udah besar gini. Malah K-pop kurus-kurus, langsing-langsing, pahanya mulus. Nah kalau lo seneng banget sama K-pop juga, apa gimana? Lo seneng sama apa sih? Seneng sih, Mas, sama drama Korea, sama K-pop. Kadang, Mas, kalau saya nonton drakor itu bisa sampai kelupaan waktu, Mas. Di kamar nggak keluar-keluar sambil nangis-nangis. Oh jadi lo lenje ceritanya. Lembek, maksudnya lembek ya. Terus abis itu? Ya, Mas, saya itu asik gitu ngelihat K-pop, ngelihat drama Korea. Saya ngefans tuh, Mas, sama Lee Min Ho, Hyun Bin, Shin Taeyong, sama Han Haruna, Mas. Taeyong. Wah, Shin Taeyong kan Shin Taeyong pelatih bola PSSI mana? Iya, Mas, yang penting kan dia orang Korea juga. Terus selain cowok-cowok sama cewek-cewek suka juga nggak? Suka lah, Mas. Sama siapa lo suka? Sama Blackpink, Mas, kalau perempuannya. Blackpink? Iya. Ini, Mas, Oke. lihat aja nih. Saya sebenarnya hari ini kesini pakai kaos Blackpink nih, Mas. Hah? Nih, saya tunjukkan. Oh jadi pakai baju Blackpink. Iya. Oke. Blackpink namanya siapa aja? Ada Lisa, ada Rose, ada Jennie, sama Jisoo. Itu istri virtual saya itu, Mas. Istri virtual. Iya. Blackpink namanya siapa aja? Ada Lisa, ada Rose, ada Jennie, sama Jisoo. Itu istri virtual saya itu, Mas. Istri virtual. Iya. Coba. Peragain dong dance Blackpink. Coba berdiri. Bisa, Mas, saya, Mas. Coba gimana? Jago saya Blackpink ini. Musik. Musiknya ada, Mas. Jadi ini yang dibaca Tigor ya, luarnya keras, dalamnya lembek ya. Oke, sadarin Bi. Oke, nanti ketika lilinnya padam, kamu kembali seperti semula. 1, 2, dan... Wih, Blackpink. Apaan? Iya. Oke, Tigor coba nih, Yuda nih. Iya, Yuda. Yuda, seorang pria kalem yang ingin mendapatkan pasangan ini, berusaha untuk terpilih dan bisa menjalin hubungan serius dengan Hani. Apakah keinginannya terwujud malam ini? Aku ingin kamu maju ke depan. Sama saya minta 1 spidol merah. Nah, saya Spidol, minta 1 spidol. spidol merah. Iya, Yuda, aku ingin tangan kamu lurus seperti ini. Oke. Ini kayaknya nggak ada maco-maconya. Tadi Tiannya kelihatan maco, galak, lembek, ya kan? Diapain tuh? Saya melihat di garis tangannya Yuda ini seperti bara api, Mas Uya. Yuda ini tipenya orang yang sangat meledak-ledak dan kasar sekali. Ini yang saya baca dari Yuda. Gitu ya? Ya, Mas Uya. Jadi seperti api yang membara. Saya orangnya pemberani tapi saya lembut kok, Mas. Mungkin pemberanimu, lembutmu adalah salah satu cara untuk menutupi sifat aslimu. Nah, Saya juga kenapa meledak-ledak karena saya untuk melindungi orang yang saya sayang dan cinta. oke. Coba kita buktikan kali Igor ya. Iya, Mas. Albi coba Bi. Oke, Yuda, turunin tangannya. Duduk sini. Oke, Yuda, fokus ke depan. Oke, apapun yang kamu lihat di depan kamu. Oke, jangan berdebat
ke kiri dan ke kanan, membuat kamu lebih tenang, nyaman, dan rileks. Dan nanti pada hitungan ketiga masuk ke dalam kondisi relaksasi, sangat nyaman sekali dan sangat tenang sekali. 1, 2, semakin lama semakin tenang, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Oke Yuda, sebenarnya kamu emang bener kata Tigor, orang yang meledak-ledak? Bener mas, kata orang-orang saya punya masalah namanya angel manajemen. Apa? Angel manajemen? Betul mas, yang tidak bisa mengatur emosi saya. Oh, anger management. Oke, emang pernah punya kejadian apa, pengalaman apa? Saya pernah mau bakar rumah mantan saya dulu. Oh ya? Mau bakar rumah mantan kamu? Iya mas. Gara-gara apa? Karena Selingkuh apa gimana? ya karena saya kecewa banget sama dia mas. Kecewa sama dia? Iya mas. Masalahnya apa sampai lu mau bakar rumah mantan di selingkuh apa gimana sih? Jadi saya lagi makan. Pasti berat masalahnya nih, gimana? Jadi saya lagi makan di rumah mas. Makan bubur. Tapi dia ledekin saya, katanya makan bubur kok diaduk. Saya langsung marah-marah karena makan bubur kan paling enak itu diaduk ya. Nah dari situ kita emang beda pendapat. Jadi lu malah kesel mau bakar rumah mantan lo? Betul mas. Gara-gara makan bubur? Betul mas. Wah, Gara-gara makan bubur doang kayak gitu. kacau banget ya. Pernah apalagi kamu pernah ngamuk gimana lo? Gak bisa ngendaliin emosi? Saya pernah juga ngamuk pas lebaran. Gara-gara pas mau buka toples nastar saya nggak bisa nemu ujung selotipnya mas. Sampai saya banting tuh toples. Cuma gara-gara nggak bisa nemu ujung selotip? Iya mas. Oke. Oh, bener-bener gak bisa ngendaliin emosi Gak kayak gini nih. beres, Mas Padahal Uya. mukanya kayak kalem, polos ya kan? Iya. Terus apa lagi? Lo pernah ngamuk apa lagi? Pernah juga saya ngamuk sama ojol. Gara-gara dia ngechat saya manggil mbak. Langsung saya maki-maki terus saya kasih bintang 1 mas. Gimana sih jahat banget. Jadi gara-gara ojol manggil lomba. Terus habis itu apa lagi? Pernah juga saya Udahlah, udah banyak. Udah. Ya nggak usah deh Mas Uya. Apa ya, ngendaliin emosi itu hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya? Oke, coba. Udah red flag tuh Mas Uya. Oke, sekarang fokus ke depan. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga, lebih sehat dan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Wow. Red flag Mas Uya. Gimana nih? Ian sama Yuda udah kita relaksasi, udah dibaca Tigor. Gimana? Kalau lihat dari mereka berdua, tadi kalau buat Yuda kayaknya saya agak takut sih ya Mas Uya ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya. Ntar kalau tiba-tiba jalanin sama Yuda, terus rumah aku dibakar kayak tadi kan. Woi, kenapa lu milih gua tadi? Gak usah marah-marah gitu Kalau dong. lu gak suka gak usah milih gua. Gak usah marah-marah gitu dong. Ya lu tadi milih gua, jelas-jelas. Ya karena lo kelihatannya di dalam tadi tuh baik. Lo kelihatannya baik. Lu sekarang harus pilih gua. Lu harus kawinin gua gak betah. Tahu gua. Tenang. Enggak lu, gak usah ikut campur. Kalau lu gak mau kawinin gua acak-acak nih studio. Sana, acak-acak aja. Udah, acak-acak. Tenang. Tunggu. Taruh. Taruh. Tigor, bacaan nih, Tigor. Hani, coba kamu maju ke depan. Bacot lu. Di mana? Di sini aja. Sebentar Mas Uya. Hani, saya merasakan sesuatu di sini Mas Uya. Telinganya seperti memancarkan aura berbeda. Saya melihat kalau Hani ini punya hidup yang berat dan penuh penderitaan dan siksa. Karena aku merasakan itu, Hani. Hidup berat, penderitaan dan siksa. Iya. Aku nggak kayak gitu kok.
Siapa yang nggak ada? Ih, nggak. Hah? Sial lu, sini. Pak, sabar Pak. Ini siapa kamu? Ini siapa kamu? Pergi ya. Kunci itu jangan ditinggal. Hah? Kuncinya sih. Lu kebiasaan lu kalau pergi suka bawa kunci lu ya. Bapak marah-marah gara-gara. Bapak jangan. Jangan kasar. Jangan kasar. Jangan Pak, jangan. Berapa? Nggak boleh gitu. Oke, gue campur semua ya. Ini anak-anak gue. Terserah gue. Ini acara saya. Sabar Pak. Kenapa? Bapak kenapa? Masalahnya apa? Dari orang gue urusin. Iya. Susah terus. Tenang. Kalau pergi dibilang berkali-kali, jangan bawa kunci. Gue mau istirahat jadi susah. Hah? Mau tidur jadi susah kayak gini. Nyamperin pakai acara apa nih? Bapak. Sabar, Pak. Udah, Pak. Tadi kuncinya udah aku titipin. Minta maaf, Pak. Kenapa? Udah. Hah? Bapak nyari-nyari? Bapak udah. Udah kamu tuh. Nggak boleh gitu, Pak. Berapa kali kamu? Nggak boleh gitu. Ini acara saya. Sabar, Pak. Ini anak Bapak. Terus lu siapa? Lu mau apa? Hah? Gua calon pacarnya dia. Oke, sabar, Pak. Udah, Pak. Oke. Bapak. Oke, Arbi coba, Abi. Ini mungkin bisa relaksasi si Hani kali ya. Hani tadi saya penasaran sama Tigor katanya. Iya, Mas. Hidup penuh siksaan, tekanan. Udah. Oke. Hani duduk situ. Hani tenang, Pak. Hani duduk situ. Biasa. Hani duduk situ. Diapain anak saya? Hah? Mau diapain? Nggak apa-apa. Bikin aja Sabar, kesini, Pak. tadi Tenang, bareng Pak. sama Bapak, kan? Oke, ini fokus ke depan dulu. Awas ya, yang bener lu. Iya, ini bener Pak tuh. Nggak diapa-apain, nggak nyentuh kan? Iya, makanya diam dulu. Oke, fokus ke jamnya. Oke, bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, membuat kamu lebih fokus pada jam tersebut. Oke, 1, lebih nyaman. 2, lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih dalam dari sebelumnya. Oke, lipat gandakan kekuatan nyaman tersebut dan rileks tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Hani, kenapa? Kamu ada masalah apa yang dibilang sama Tigor tadi? Kamu mendapatkan siksaan dan lain sebagainya itu apa? Kenapa? Saya tuh sebenarnya dari kecil selalu dapat perlakuan kasar, Mas Uya. Dari bapak kamu? Iya, dari bapak saya sendiri. Terus? Setiap saya salah, saya selalu dipukul pakai ikat pinggang. Hah? Sama sapu lidi. Wajar lah, Pak. Biar disiplin, kalau nggak kayak gitu ngelunjak nih anak makin jadi. Wah. Alah, lo. Udah mau zaman sekarang udah nggak zaman begitu-gitu, Pak. Itu urusan saya, Mas. Oke, terus? Saya selalu dapat perlakuan kasar sampai sekarang. Saya pernah dulu waktu saya punya pacar, saya harap dia bisa ngelindungin saya. Tapi ternyata pacar saya juga orang yang kasar, sama kayak bapak saya. Oh gitu? Terus dulu saya juga pernah cinlok sama pasien saya. Pasien kamu? Iya. Oh, kamu fisioterapis ya? Iya. Terus pasien kamu gimana maksud cinloknya? Tapi waktu itu ternyata pasien saya udah punya istri, Mas Uya. Terus? Sayanya nyaman karena saya dapat kasih sayang, dapat perlindungan, sampai saya rela memberikan apapun buat dia. Tapi dia nggak mau cerain istrinya, jadi saya kepikiran buat celakain istrinya. Karena kenapa lo kenapa mau mencelakain istrinya? Karena saya ngerasa saya selalu kena masalah, saya selalu dikasarin sama bapak saya, sama mantan saya selalu menderita. Jadi saya pengen orang lain itu ngerasa menderita seperti yang saya rasain. Wah, ini Pak. Ini jadi mental health, Pak. Terus kenapa? Problem. Ya kenapa? Bapak nggak mikirin anak Bapak ke depannya gimana? Itu urusan gua.
Itu urusan gua. Sekarang lu urusin aja urusan lu sendiri. Nggak usah sosok bener lu. Lah, gua kan kasih tau lu yang bener nih anak bapak. Bapak mikir kalau anak bapak nantinya kehidupannya berantakan gara-gara bapak, pelakuan bapak. Terserah gue dong. Lu nggak usah nasihatin gua. Sekarang Hani pernah ngomong gak sama bapak perasaan kamu gitu? Saya nggak pernah ngomong sih Pak, soalnya tiap kali saya mau ngomong saya selalu dikasarin. Terus saya tuh sering banget iri sama orang-orang yang selalu dapat kasih sayang dari bapaknya. Terus saya tuh pernah berharap kalau bapak itu biar sakit aja. Terus? Iya, biar bapak saya sakit terus mati. Biar bapak juga ngerasain apa yang saya rasain Mas Uya. Dan kalau dia mati, saya pengennya sih nggak pernah doain dia. Biar dia tahu gimana rasanya di neraka. Karena kan katanya doa anak itu yang paling manjur ya Mas Uya. Oh iya. Saya nggak pengen doain. Kuburannya adem iya, gitu. Saya nggak pengen doain bapak saya. Karena selama ini saya selalu dapat perlakuan kasar dari bapak saya. Oh lo. Coba. Lo bener-bener anak durhaka. Justru bapak harus berkaca diri, introspeksi diri Pak. Bener juga. Nanti kalau anak bapak meninggal, anak bapak nggak mau doain, bapak di kuburnya kepanasan, gelap. Gimana? Urusan mati mah, urusan mati nggak usah dipikirin. Oke, Hani, pada tahun ketiga kamu kembali seperti semula. Oke, apapun yang terjadi dengan masa lalu kamu, biarkan kamu lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat nanti ketika kamu menjalani kehidupan kamu. 1, 2, dan 3. Buka matanya. Kenapa sih Pak? Bapak marah-marah kasar gini? Hah? Bener-bener lu bikin malu. Lu ngomong apa? Lu kok bilang Udah. Pakai ngomong-ngomong di sini malu gua, tau nggak? Malu gua. Ya. Igor, coba baca bapak ini, Igor. Mas Uya, sebentar saya ingin merasakan apa yang ada di dalam bapak ini. Ternyata saya ini apaan nih? Udah biar aja dulu Pak. Saya melihat di dalam bapak ini, saya lihat membara, ada dendam, membara di mata si bapak kepada anak ceweknya ini Mas Uya. Dendam membara kepada anak ceweknya? Iya Mas Uya. Dendam apa ya? Lu jangan asal ngomong ya. Gua ada dendam apa? Lu sok tahu lu. Dari gesturmu Anda sudah dendam sama dia. Kelihatannya ada perang batin yang belum terselesaikan Mas Uya si bapak ini. Sok tahu, mentang-mentang dandanan lu kayak sok tahu lo. Nggak usah sok tahu dah. Lu kira gue percaya gitu-gituan? Ya udah. Gitu-gituan. Percaya bapak duduk di situ. Bapak duduk aja. Ya. Gak mempan. Oke. Ya. Iya. Lu kira diginiin? Boleh minta mangkok air relaksasi. Pusing gua sama anak gua. Tuh, kalau air biru gini lebih tenang lihatnya. Ya, menenangkan sih, lebih rileks. Oke, boleh pinjam handuknya? Iya, ini cuman ini bapaknya pakai baju biru cuman nggak tenang ya kan? Ini kita warnain dulu air. Lu anduk gua diginiin, aduh, nih. Pegang dulu anduknya Pak, pegang dulu, liatin anduknya, liatin. Oke, turunin ke bawah dulu, liatin. Oke, liatin anduknya, entah kenapa makin lama anduk tersebut itu lama-kelamaan itu akan menyentuh muka bapak pada tahun ketiga. Entah kenapa ketika anduk tersebut diusapkan ke bagian muka bapak secara perlahan 3 kali putaran, entah kenapa bapak masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Usapin Pak, usapin terus, usap-usap. Semakin bapak mengusap-usap anduk tersebut yang basah, membuat diri bapak lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Terus rasakan kembali ketenangan tersebut membuat bapak lebih nyaman. Oke, apapun yang terjadi ketika saya itu 1-3, oke, bapak masuk dalam kondisi relaksasi. 1, 2, dan 3. Oke, Pak, mau tanya Pak, bapak kenapa benci banget sama anak bapak Hani Pak? Anak kandungan Pak? Iya.
Saya benci banget sama Hani karena Hani yang udah bunuh istri saya. Hah? Hani udah bunuh istri Bapak? Iya. Ibunya Hani maksudnya? Iya. Gimana ceritanya, Pak? Istri saya meninggal saat melahirkan Hani. Padahal pas dikasih pilihan sama dokter waktu itu saya lebih memilih selamatin istri saya. Tapi istri saya malah minta untuk si Hani ini yang diselamatin. Makanya saya benci banget setiap melihat muka si Hani. Saya jadi ingat muka almarhum istri saya. Dari kecil saya nggak pernah megang Hani. Sama sekali? Iya. Jadi waktu ngelahirin Hani, ibunya meninggal gitu? Iya, padahal saya udah bilang, lebih baik selamatin ibunya. Masalah anak kan bisa dibikin Buat lagi. lagi. Iya. Dari dulu saya jijik banget rasanya kalau ngeliat Hani. Harusnya dia yang mati. Harusnya dia yang mati. Kenapa harus istri saya? Saya jadi kehilangan Lela, Mas. Lela? Iya, istri saya. Gara-gara Hani, istri saya pergi, Mas. Lela itu cinta pertama saya, Mas. Cinta mati saya. Lela cantik, ada kepala desa. Dan Lela itu mudanya ada salah satu kandidat di sini, Mas. Salah satu kandidat di sini kayak Lela? Iya, nomor 10, Mas, yang baju biru. Nomor 10? Iya. Cantiknya kayak Lela, Mas. Oh, mirip? Iya, mirip. Mirip doang. Iya. Bibirnya bulat, kecil. Oh iya, coba kamu lihat nomor 10. Oh iya, benar-benar nomor 10. Iya, mirip. Oke, ya. Ya udah. Ya udah, sadarin, Bi. Oke Pak, saya kembalikan pada tahun ketiga, kembali seperti semula, atur nafasnya. Oke, buang kesedihan tersebut untuk sementara waktu dan biarkan Bapak menjadi lebih tenang, lebih sabar dari sebelumnya. 1, 2, dan titik. Bapak, Hani minta maaf, Pak. Hani nggak tahu ternyata Kamu selama ngapain ini kamu, Bapak, Hani minta maaf. Pak dengerin dulu, Pak. Udah, kamu sana. Bapak, Hani minta maaf, Pak. Hani minta maaf. Ini apa sih minta maaf apa? Hah? Udah sana kamu, sana. Bapak, Pak. apalagi yang Bapak cari dalam hidup Bapak, Pak? Sana. Hani minta Sana. maaf. Sana. Pak, Kamu dibilangin susah banget sih. Pak, yang terjadi sama istri Bapak itu bukan salah Hani. Ini emang udah diatur, udah kehendak Tuhan, Pak. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah digariskan, udah garis tangannya begitu, Pak. Justru Bapak, kalau Bapak memperlakukan anak Bapak seperti ini adalah amanah yang dititipkan Tuhan melalui istri Bapak dulu. Dan apa yang dipikirkan istri Bapak saat melihat perlakuan Bapak terhadap anaknya. Dulu istri Bapak udah berkorban buat dia. Tapi ternyata Bapak menyia-nyiakan anak Bapak. Bapak berpikir nggak istri Bapak di atas menangis melihat kelakuan Bapak. Dia udah mengorbankan dirinya, jiwanya. Tapi Bapak menyia-nyiakan anak ini. Bapak sayang sama Lela nggak istri Bapak? Istri saya sih. Iya. Istri saya, tadi malam saya didatengin mimpi sama istri Bapak. Dia bilang katanya, kalau besok Uya ketemu sama cowok, datang marah-marah, sampaikan tolong urus anaknya. Iya, Pak. Serius, Mas? Ketemu sama Lela dalam mimpi? Iya. Pak, Hani minta maaf. Hani sekarang tahu kenapa selama ini Bapak selalu nyiksa Hani. Hani minta maaf, Pak. Kalau bisa pilih, Hani bakal pilih Hani aja yang mati, Pak. Biar Bapak bisa hidup bahagia sama Ibu. Hah? Anak Bapak. Itu mah udah telat. Kecuali kamu bisa ganti nyawa ibu kamu. Hah? Kalau Hani bisa ganti, Hani bakal ganti, Pak. Coba gimana, Bi? Maksudnya serius? Ketemu istri saya? Ya, bingung gue mesti gimana jawabnya. Gue dosa enggak ini kalau bohong?
Yaudah Bi, tolong Bi. Oke, jadi sebenarnya kan di dalam kehidupan tuh ibaratnya sebuah puzzle. Iya. Jadi dalam puzzle itu ada sesuatu yang hilang. Iya. Kasih sayang ini akan ada yang berkurang ataupun hilang. Iya. Makanya kita harus didamaikan dulu. Iya. Dengan puzzle yang hilang tadi. Makanya kita langsung ke ruang emosi aja. Ruang emosi, Pak? Ruang apa lagi itu? Ini untuk melampiaskan emosi Bapak biar tenang. Biar kita berdamai dengan masa lalu Bapak, biar selesai semuanya. Iya, coba Pak. Udahlah. Jangan pegang-pegang. Gimana, Bi? Oke, di sini ada beberapa benda yang memang difungsikan untuk melampiaskan emosi. Karena di masa lalu Lela sama bapaknya ini ada sesuatu hal yang hilang. Rasa cinta, rasa sayang yang kurang bahkan hilang sebenarnya. Dan ini kita akan memberikan sebuah treatment yang membuat dia tuh bisa melampiaskan emosi yang tersimpan ataupun kita menghabiskan emosi tersebut di sini. Iya. Gitu. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Pakai Google. Oke, pakai Google. Bapak dan Hani. Cara apa lagi sih? Kok mau berenang begini-ginian? Kan ini melindungi Bapak, Pak. Takutnya ada sesuatu benda yang masuk ke sekitaran mata Bapak. Kayak berenang pakai kacamata. Begini ya? Ya, betul. Terus saya ngapain nih? Nggak ngerti gue nih. Kayak gini lagi. Ini Pak. Oke, di sini ada stick kasti ya Pak. Bapak pegang yang besar, Hani pegang yang kecil. Nah nanti sesuai dengan instruksi saya, Bapak akan menghancurkan benda-benda yang di sekitaran sini. Bapak di sebelah sana boleh, Hani sebelah sini boleh. Oke, Bapak dihancurin? Dihancurin aja. Kita akan melampiaskan rilis emosi, menghilangkan emosi, oke? Hani di sebelah sini. Oke. Satu-satu ya. Nanti pukulnya ke arah sana ya. Ke sana ya? Oke, ke arah sana. Oke. Dengar instruksi saya dulu. Sekarang fokus ke benda yang Bapak pegang dulu dan Hani yang pegang benda tersebut. Oke. Apapun yang Bapak ataupun Hani rasakan, luapkan emosi yang terjadi di masa lalu Bapak dan Hani. Rilis kembali emosi tersebut, munculkan perasaan yang tersimpan dalam masa lalu Bapak. Nanti pada hitungan ketiga, munculkan. Setelah muncul, Bapak bisa salurkan ke dalam benda-benda yang Bapak akan hancurkan. Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Silakan Bapak hancurkan. Lela! Bapak tenang dulu. Oke, tenang dulu. Atur nafasnya, rileks dulu. Sekarang bagian Hani. Oke, silakan Hani atur nafasnya. Pada hitungan ketiga, kamu rilis emosi kembali, salurkan emosi yang tersimpan, rasa sakit hati ataupun rasa dendam yang membuat kamu merasakan sedih ataupun merasakan kondisi yang kurang nyaman dan perasaan kamu. Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, Hani. Bapak, diminta. Oke, Hani, atur nafasnya dulu. Ibu. Oke, Bapak boleh samperin Haninya. Oke, boleh samperin Hani. Hani, lepaskan. Tik kastinya. Tik bisbolnya. Bapak Hani. Samperin bapaknya Hani. Bapak, Adi minta maaf, Pak. Adi minta maaf kalau selama ini Adi bikin susah Bapak. Kagak nih. Peluk Pak. Bapak yang justru minta maaf sama kamu. Bapak sama ini udah nyiksa kamu. Ade, maafin Bapak. Maafin Bapak. Coba Google kita Adi coba. minta maaf, Pak. Boleh kacamatanya coba. Hani, boleh. Enggak.
Semua itu sudah takdir, Hani. Sudah takdir, Bapak baru sadar. Bapak yang minta maaf sama kamu, Hani. Bapak minta maaf selama ini nyiksa kamu. Bapak, Hani minta maaf ya Pak ya. Enggak. Justru Bapak yang minta maaf sama kamu, Hani. Bapak pernah salah sama Hani. Hani selalu maafin Bapak. Bapak yang minta maaf, Hani. Bapak selama ini nyiksa kamu. Lela. Udah Bapak. Hani juga minta maaf. Dah, ini kan udah. Salah. Ini udah saling mengakui kesalahan ya. Dan Bapak kira sadar, Pak. Iya, Pak. Apa yang saya bilang, Pak? Ya. Apa perasaan istri Bapak di alam sana melihat Bapak menyanyiakan anaknya. Istri Bapak sudah berkorban, ini udah takdir, Pak. Udah garis tangan istri Bapak. Ya udah, kalau udah damai kita balik lagi yuk. Yuk, ya. Yuk. Tian, Yuda sini nih. Oke, sekarang Tian ada Yuda nih. Ada Tian sama Yuda. Kamu milih yang mana nih, Ani nih? Mumpung ada bapak kamu. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya Mas Uya ya. Ya. Karena tadi udah kejadian seperti ini. Jadi maaf banget buat kalian berdua. Aku menghargai banget usaha kalian. Semoga nanti kalian bisa dapat orang yang jauh lebih baik daripada aku. Aku pengen mengembalikan keharmonisasian di rumah. Ya gimana sih lu? Lu udah milih gua. Ya, tenang. Wah, ini juga. Tenang. Ini juga harus relaksasi nih. Kesel Mas gua. Ya. Gua udah pengen nikah Mas. Ya. Ajar lo ya. Maksud lu apa? Ya. Lo semua apa? Maju lo. Ya udah. Ini Hani nggak mau milih siapa-siapa ya? Iya Mas Uya. Jadi Hani lebih pilih buat berbakti dulu sama orang tua Hani. Ini acara apa sih, Pak? Apa? Acara apa? Bapak nanti tanya sama anaknya, Pak ya. Makasih. Lela. Bukan Bapak. Kenapa? Kok mirip Lela sih? Bukan Bapak, cuma mirip doang itu. Iya. Ya udah. Kenapa tadi sih berdiri di nomor 10 tadi? Gak dengar gue? Mirip, Mas. Hah? Oh, bilang mirip gitu ya? Iya. Oh ya tadi makanya dibilang begitu ya. Ya udah. Dan itulah kenapa lagi nih? Lela, kamu masih tinggal di Bogor kan? Lela, Bukan Bapak. Lela, Hani. Bukan, itu Pak? cuma mirip doang. Udah Bapak. Kamu emang kenapa? Lela maksudnya. Emang ada gangguan begini, Bi? Biasanya kan itu merilis kembali memori yang dulu, Mas Uya, mirip-mirip. Kamu emang kayak tinggal di Bogor? Iya. Hah? Saya tinggal di Bogor. Iya, Pak. Pak, udah ya Pak. Mirip. Udah, cuman mirip doang Pak. Iya. Udah, yuk. Kita fishball lagi ya. Tadi udah cewek, sekarang mungkin Resti, balikin lo. Bangun lo. Apaan sih? Balikin perhiasan gua. Perhiasan apaan? Gak apa nih? Ini apa tiba-tiba? Pak, saya temen lama kosnya dia ngambil Apa? perhiasan saya. Ya, ini siapa? Apaan? Ada gua buktinya. Lu ngambil kalung cincin gua. Itu harga 40 juta. Kok kamu siapa tiba-tiba masuk? Saya temen lamanya dia, Mas. Temen kelas lamanya dia. Terus dia kenapa? Dia ngambil perhiasan saya. Iya bener lo ngambil perhiasan dia. Perhiasan apaan? Harga cuma 12 juta kayak gitu. Itu 40 juta. 12 juta. Ya, ini masalahnya apa? Lo menuduh dia ngambil perhiasannya dia. Iya, Kamu. Mas. Harganya berapa? 40 juta. Kamu bener ngambil perhiasan dia? Cuma 12 juta, Mas. Tapi ngambil. Ngambil lu, ngomong aku. Lo ngambil terus lo jual 12 juta. Iya, harganya cuma 12 juta. Ya Mas. lo nya aja ngejual dua, tapi harganya 40 juta. Iya, bener, Mas. Wah lo maling dong berarti. Tapi itu penipuan. 40 juta
Coba kita panggil Army sama Tigor deh. Army Tigor. Coba tenang, lo di sana, lo di sini. Satu, udah. Tetap aja lo ngambil, mau jual berapa, lo ngambil. Warisan bokapnya lagi kan. Oke, Tigor. Iya, Mas. Dibacain ini nama lo siapa tadi? Resti, Mas. Bacain Reski nih. Resti, kelihatannya ada yang bertolak belakang di sini. Hari ini kamu pakai baju kuning dan aku ingin minta 1 spidol merah. Coba tanganmu kamu luruskan seperti ini. Dan saya akan menggambar. Apa arti Tigor? X, ada X hilang. Ya. Di sini saya merasakan kalau Resti ini wanita yang butuh pengakuan. Dia memiliki karakter gak mau kalah kalau ada orang di sekitarnya bergaya melebihi dia, Mas Uya. Oh, gak mau kalah. Oke. Nah, terus artinya bener gak yang bilang sama Tigor? Enggak, Mas Uya. Enggak? Enggak. Oke. Ngaku aja Coba, Bi. sih. Gimana, Bi? Oke, kalau Kita relaksasi, Bi. kalau Resti tidak mengakui, kita relaksasi Ya, aja. kenapa alasan dia mengambil perhiasan lo, siapa namanya? Irma. Irma. Satu kosan sama dia. Iya, dulu gue satu kosan sama dia. Sama lampu flash, Mas. Silakan, Reski. Resti. Oke, apa nih, Bi? Ini lampu zaman Romawi, Mas. Oh, yang flashlight itu ya? Flashlight ini, Mas Uya. Oke, Resti. Apapun yang kamu rasakan nanti ketika kamu melihat sebuah cahaya, kilatan cahaya beberapa kali, oke, izinkan dan niatkan bahwa cahaya tersebut memiliki efek relaksasi yang mampu masuk ke dalam pikiran kamu dan masuk ke dalam kondisi relaksasi, oke? Satu, semakin nyaman, semakin relax. 2, apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks tersebutnya. 3, siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Bener nggak, Resti? Kamu mengambil kalung teman kos kamu? Saya memang sengaja mengambil, Mas, dan menjual kalung milik Irma. Ketika Irma lagi di kosan, Mas, karena saya sakit hati, Mas, sama Irma. Kamu sakit hati sama Irma? Kenapa? Sakit hati kenapa? Saya sakit hati karena selama ngekos bareng, Irma nggak pernah yang namanya bersihin kamar kos, Mas. Patungan beli sabun dan sampo pun biasanya cuma pakai doang, Mas. Sampai-sampai saking pelit dan joroknya, pembalut bekas pakai dia dicuci lagi, Mas. Hah? Terus dikeringin, Hah? buat dipakai lagi. Wah, terus? Terus gantungnya malah di kamar mandi lagi. Apaan sih lo? Bener loh? Enggak, Mas. Masa pembalut dipakai di... Enggak, dia ngada-ngada aja cuci, sih. dikeringin lagi? Iya, apaan sih? Enggak. Dia cuma bohong aja. Nah, terusnya habis itu? Makanya pas Irma saya lihat punya perhiasan, saya ambil aja, Mas. Terus saya jual, lumayan duitnya buat beli iPhone 14. Jadi lo jual 12 juta? Iya, Mas. Cuman buat beli iPhone 14 doang? Sekalian hitung-hitung Irma ganti uang beli sampo dan sabun, Mas. Kan pas dong, Mas, saya gak salah juga. Lah tapi kan pakai patungan sampo sama sabun kan nggak sampai seharga perhiasan. Terus sekarang iPhone-nya kemana iPhone-nya? iPhone-nya saya titip ke kru, Mas. Kan tadi katanya nggak boleh bawa HP ke studio. Oke, coba kru iPhone-nya Resti. Oke, itu iPhone-nya. Coba. Oke. Dan kenapa kamu tega jual perhiasan temen lo cuma buat beli iPhone doang? Ya buat gaya lah, Mas. Lagian sekarang itu kan lagi tren foto selfie depan kaca sambil liatin kamera 3 iPhone yang kayak boba itu, Mas. Oh. Buat gaya Cuma doang. buat liatin tren doang.
Kayak gimana emang foto-foto selfie pakai kamera boba? Ada Mas di HP saya. Ini Mas. Mirroring. Ya, set. Oke, set. Wah. Gila, gaya lo keren banget lo. Ya. Narsis banget. Oh iya. Terus emang kenapa lo buat ngikutin tren doang atau gimana sih? Kalau saya gak ngikutin tren, nanti saya diledekin Mas sama bestie-bestie saya kalau ngopi-ngopi Mas. Wah. Ya Bibi, sadarin Bi. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali normal seperti semula. 1, 2, dan 3. Maksud lo apaan? Apa? Lu jawab perhiasan gue cuma buat iPhone, buat gaya-gayaan lu doang. Buat apaan lu? Kan sekalian ganti duit sampo gue. Gak ada gunanya, cuma lo sampo doang. Ini yang mau nih. Ini yang lu mau nih. Ini. Ya udah, terus aja terus. Lagian ngapain marah? Orang pakai duit lu sendiri. Jadi gue gak perlu ganti dong perhiasan lu. Gue gak tau diri lu. Nggak perlu lo mau ganti? Ngapain ganti Mas? Lagian HP-nya udah dihancurin buat aku jual. Dasar cep. Jelas. Makanya kalau mau beli iPhone itu buat gaya lo maling. Ada lu sih buat gaya lo maling. Buat gaya lo maling, ha? Aduh, malu sama rambut tuh jarang. Kenapa lo emosi, kenapa? Kenapa lo emosi? Udah sih Mas, ini aja sih Mas. Ya. Aja orang kayak gini. Fishball. Yuk, siap-siap nih cewek apa cowok nih, gue jadi lupa nih. Fishball yuk. Buat cowok-cowok ya. Cowok ya. Apa nih? Apa sih? Apa sih? Coba. Ini apa sih maksudnya sih? Stop. Oh, turunin. Vivi. Siapa? Vivi siapa? Saya mau kesini tuh mau ketemu anak saya. Vivi namanya. Hah? Vivi. Vivi Sisingaan maksudnya namanya. Siapa nama Vivi? Vivi. Siapa nama Vivi? Oh, itu Mas. Siapa? Tunggu. Ini namanya Vivi? Iya. Bapak ngapain nyari Vivi? Tahu ngapain sih Pak kesini? Aduh, malu-maluin Jadi aja. gini, Mas. Nah, ini Bapak siapanya? saya Bapaknya Vivi? Iya, jadi gini, dia mau nikah sama. Tapi saya nggak mau Mas. Jadi ceritanya dia Oke, ini siapa ini cowok ini? calon. Calon terus ngapain pakai sarung begini? Habis disunat. Apa? Baru disunat. Iya. Vivi, koko Kevi udah disunat. Kamu kan mau kan kalau koko udah disunat? Ih, gak mau, jijik banget gue. Udah baru. Jelek banget. Ya jangan gitu. Oh, berarti udah pernah lihat? Udah pernah lihat belum? Kok kasih lihat? Kok kan saya pernah melamar ditolak. Sekarang udah disunat dia masih mau dong kamu. Gak mau, tapi Ya. saya berubah pikiran. Tapi kan kamu dulu Oke. janji. Bilang apa dulu? Dia dulu bilang katanya, koko sunat dulu deh. Baru saya mau. Nah sekarang Gak ada, udah Mas disunat. Uya, dia halu. Lo kan janji. Lo tepatin janji lo dong. Gak mau Mas Uya. Ih, udah bagus aja ini nikah Pak sama Sampai dia udah syarat dari lo udah di... Iya betul. Oke, coba Tigor, terawang Vivi Gor. Aku ingin kamu maju ke depan. Vivi. Saya melihat Vivi ini seperti burung di dalam sangkar. Loh? Maksudnya gimana? Dia itu hanya bisa menjadi hiasan tapi tidak bebas, Mas Uya. Hah? Iya emang kayak gitu Mas Uya. Coba duduk sini, duduk. Jalin. Ini di atas singa lion ya, berarti ya? Boleh pegang dulu. Oke.
Oke, sambil lihat lilinnya, ada 3 buah lilin di situ. Oke, nanti pada tahun ketiga ketika melihat lilin tersebut, cahaya lilin tersebut, entah kenapa kamu merasakan rasa hangat yang sangat luar biasa, dan biarkan rasa hangat tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanannya, lebih nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai fakta yang terjadi. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, benar. Pak Dedi itu anak bapaknya kamu, Vi? Iya, Pak Dedi itu bapak angkat saya. Bapak angkat? Iya. Maksudnya gimana? Dulu ibu saya janda, Mas Uya. Terus nikah sama Pak Dedi, bantu urus saya. Tapi setelah ibu nggak ada, dia yang paksa saya buat berhubungan dengan laki-laki hidung belang, Mas Uya. Termasuk Kevin ini? Iya, termasuk kok Kevin ini. Nah, tapi bener nggak lo tadi ngasih syarat ke Kevin, sunat dulu biar bisa nikah sama kamu? Saya memang kasih syarat sama Ko Kevin untuk sunat dulu kalau mau nikah sama saya. Ko Kevin emang baik sih, dia yang selama ini sering transfer uang bulanan ke saya, Mas. Beliin saya HP. Tapi yang namanya perasaan kan nggak bisa dipaksa ya, Mas Uya? Iya. Oh, jadi bapak kamu maksa kamu bener-bener harus sama kayak Kevin? Iya, pokoknya aku dipaksa mulu. Saya berharap di garis tangan ini bisa ketemu pasangan hidup saya yang bisa nyelamatin saya dari bapak saya dan Ko Kevin ini, Mas Uya. Oh gitu. Kita sadar ini? Sadar. Oke, Vivi, pada saat cahaya lilin tersebut padam, kamu kembali seperti semula. Kelihatannya mereka ada maksud lain, Mas Uya. Niat busuk dan licik. Jangan gitu loh. Niat busuk dan licik yang mana nih? Mas, ini yang mana? Ini namanya ya. Nuduh saya dong. Oke, yang mana nih? Dia ini licik sekali. Dia Dedi ini, Pak Dedi. Bentar. Enggak. Oke, relaksasi. Mas. Oke. Mas. Ya. Oke, pegang kupingnya, Pak, sisingan. Pegang kuping sisingan. Nah, pegang kuping sisingan, gerakin kayak gini, Pak. Oke, gerakin terus, gerakin. Rasakan semakin nyaman, semakin rileks ketika kepala sisingan tersebut bergerak ke depan dan ke belakang. Bapak semakin nyaman, semakin rileks. Terus gerakin, jangan sampai berhenti dan biarkan membuat Bapak makin nyaman, makin rileks. Oke, jangan sampai berhenti, teruskan, makin nyaman, makin rileks. Dan nanti pada tahun ketiga, siapapun yang bertanya kepada Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Jangan berhenti, Pak. Terus gerak. Oke. Bapak kenapa maksa anak Bapak nikah sama Kevin, Pak? Saya memaksa Vivi nikah dengan Kevin karena saya kalah judi, Mas. Kalah judi? Wah. Sama siapa, Pak? Teman-teman judi saya, Mas. Kayak Ko Kevin kan menang, Mas. Jadi saya nggak punya uang buat bayar hutang saya ke Ko Kevin. Makanya Vivi adalah satu-satunya jalan agar saya tidak babak belur dipukuli anak buahnya, Mas. Walah, jadi Bapak jual anak Bapak buat ke Kevin? Takut dipukulin gitu? Iya. Karena nggak bayar utang? Yang dulu-dulu yang saya kesel kan Vivi itu dulu pas saya kenalin sama Om Darto, dia mau, Mas, nggak masalah. Dia senang karena beli iPhone 11. Terus? Tapi kenapa sekarang dia nggak mau bantuin saya? Om Darto lebih hancur daripada Kevin. Kita kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke. Bapak! Lu bayar utang lu enggak? Ini gimana anak lu nggak mau sama gue? Bapak kok tega banget sih, Pak, mau jual Vivi? Aduh, ya Allah. Pokoknya kalau kamu nggak mau, kamu bakal celaka. Vivi, kamu mau? Seumur hidup kamu nggak tenang. Udah, nikah sama Ko Kevin, ya? Ya? Ya udah, nggak apa-apa, gue mau sama dia. Tapi lu jangan ganggu hidup gue lagi. Nih, Vi. Ini tanda setia gue nih. Lu ambil ya. Udah cepetan deh. Iya, pelan-pelan dong. Cincang kan. Kevin! Iya nih. Kevin! Kevin! Beraninya lu ya, bener kurang aja. Gak tau
Oke, Bapak, Ibu siapanya? Saya istrinya. Lah. Diam aja. Gini lu bener lu. Pulang lu, pulang. Agak nggak Pulang, mau, pulang, itu pulang, cewek pulang, gue. pulang, 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 pulang. Apa lagi? Itu Pak Dedi ada di itu ada orang, Pak Dedi. Kenapa? Pak Dedi itu Pak. Makanya bayar. Bayar lu utang, ha? Bayar. Tutup lu. Apaan nih, ha? Kenapa nih? Ada. Hah? Gini mas. Dia punya utang sama bos gua mas. Siapa? Kok Kevin? Bukan, Koko Peri. Hah? Koko Peri. Beda lagi? Ya. Emang gimana ceritanya? Nih, dia mas pinjam duit sama bos gua. Berapa? 300 juta. Lebih banyak lagi? Buat main judi. Main judi lagi, jadi banyak utangnya? Bahaya nih orang nih. Terus habis itu dia nggak bisa bayar utang? Kamu kaburan dia mas. Sikatnya. Selesai baik-baik tapi jangan dipukulin. Baik-baik. Awas. Ikut lo. Udah deh, itulah judi ya. Judi bisa membuat semua berantakan, keluarga berantakan, akal sehat hilang semua. Termasuk judi-judi online yang sekarang lagi beredar marak juga jauhin ya. Itu bisa bikin hidup kita hancur sehancur-hancurnya.